Yo yo yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Honda Brio. Wah, dapat lagi nih satu referensi untuk memodifikasi Honda Brio. Penasaran kan ya? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Halo Om Peter, apa kabar Om? Wih, luar biasa nih kayaknya. Wah, ini nih kayaknya apa ya, Brio kesekian nih di gue nih. Karena gini, gitu. Brio ini lagi hot gitu loh. Karena mungkin transisi ya, Iya. antara akhirnya apa namanya, jazz Just dihilangin. dihilangin, ada Ganti city ke hatchback, hatchback, kemudian iya. orang yang tadi pencinta jazz akhirnya milih mana nih? Akhirnya kalau gue lihat sih banyak jatuhnya akhirnya pada Brio gitu loh. Nah, mumpung ini lagi hot nih Om ya kan. Dulu lu punya Brio ini tahun berapa Om sebenarnya? Dulu beli baru saya 2014. Oke, oh berarti lu nggak termasuk orang yang kena goreng berarti ya? Bukan, enggak. Dulu Jauh. beli Brio itu karena budget. Dulu beli Brio karena budget. Oke, berarti dulu Dulu di range harga 117 saya beli. 117, Iya. oke. Ini kalau boleh tahu tipe apa Om? Tipe Satya E. Satya Satya E 2014 ya, berarti 2014. itu masih baru banget ya, Masih baru. sebenarnya baru-baru luncur dan Awal. lu memilih ini karena budget tadi Budget. ngomong. Kalau sekarang kan harganya udah Harganya udah 170-an ya. 190. jauh ya. Jauh. Mungkin dengan adanya mungkin harganya beda tapi ada beberapa improvement lah mungkin Iya. dari fitur dan bentuknya juga kan udah berbeda gitu loh. Oke Om, punya hobi nih Om, otomotif khususnya ke modifikasi gitu loh. Sejak kapan sih Om sebenarnya? Udah lama sih sebenarnya dari saya dapat SIM lah. Dari dapat Dari SIM berarti mobil tuh sekitar udah- berapa puluh tahun yang lalu berarti Iya. ya? Emang udah suka aja ngutak-ngatik mobil. Oke. Didandanin gitu. Oh seperti itu. Oke, sebelum jatuh ke Brio nih Om saat ini, apa sih dulu mobil sebelum? Sebelumnya saya pakai City Type Z. City Type Z Honda lagi ya? Honda. Oke, City Type Z itu sama. Akhirnya didandanin Sama, juga. dandanin juga. Pendek, pelek lebar, ban mepet sama fender. Oh, itu dulu lah ya di eranya gitu ya. Di eranya Hella Plus dulu ya. Oke. Era-eranya Hella Plus. Oke, berarti dari City Type Z beralihlah ke Ke Brio. Brio ini. Wah, ya. Jadi brandnya tetap sama. Nanti nextnya mau apa nih Om? Nextnya mudah-mudahan City Hatchback. City Hatchback ya, oke. Brandnya ke City Hatchback, oke. Nggak sayang nih Om, ini buat di... Jangan sih, sayang juga. Berarti ini dikit akan nambah Dikit berarti ya? nambah mudah-mudahan. Oke, mantap. Om, punya referensi nggak sih tadinya untuk ngemodifikasi Brio ini? Kalau referensi sih sebenarnya nggak ada. Cuman berdasarkan katalog. Dulu Honda mengeluarkan modulo Genie Parts kalau nggak salah. Jadi itu aksesoris-aksesoris yang untuk Brio. Oke. Awalnya saya dari situ. Oke. Gitu, coba-coba tambah-tambah opsionalnya lah. Gitu. Oh berarti lu melihat terus lu adopsi tapi ada improvement dari lu sendiri ya? Iya, gitu. Awalnya sih emang tidak planning seperti ini. Cuman kecemplung kejauhan ya sudah. Ya sudah. Kalau udah kecemplung udah Om, nggak Udah bisa susah. lagi. Susah keluarnya gitu. Lu tenggelam nanti jadinya. Oke, ini kan mobil 2014. Cerita tadi kan lu beli baru dari 2014. Kemudian ini jadi seperti ini di tahun berapa nih? Om? Jadi seperti ini tuh perjalanannya dari 2019. 2019 Iya. baru mulai ya? Awal mulanya tuh saya modif itu ganti velg. Karena waktu saya servis di beres, divonis velg saya peyang. Oh. Peyang dua, belakang, Iya. kiri kanan. Iya, Akhirnya daripada saya ganti velg standar, saya belilah velg racing. Di situ ada per tain kalau nggak salah. Mulai saya pasang di situ. Ya sampai sekarang. Oke, tadi wah mulai Tadinya nggak ada berjenis- rencana. Tapi lama-lama kok jadinya kok keren lucu ya kan. Oke, siap. Nah, Om, proses modifikasi ini 2019 sampai sekarang ini ada berapa lama tuh kira-kira rentang waktunya?
kurang lebih setahun, 3 bulan sampai setahun lah. Untuk perintilannya sih lebih banyak tuh. Oke, berarti untuk jadi segini tuh sekitar 3 bulanan ya? Iya. Waduh, udah mulai, gua udah mulai menggebu-gebu berarti ya, akhirnya jadi seperti Kok ini. tanggung ya gitu kan. Iya benar. Tapi eksterior tuh emang keren banget, emang mendukung banget. Karena itu yang makasih. first impression orang ketika melihat, ini mobil keren ya ternyata. Penasaran mau nanya tapi malu gitu. Makanya kalau penasaran ya nontonnya video ini gitu lah. Oke, Om, kita coba ngebahas dulu nih Om ya, dari sektor eksterior dulu nih. Mungkin Om Peter bisa cerita nih, apa aja sih yang sudah dimodifikasi dari sisi eksterior itu sendiri? Kalau dari depan saya tuh menggantikan pakai grillnya Modulo. Oke. Ini ori Honda. Ori Honda. Kalau lipsnya saya pakai custom karbon. Oke. Terus untuk di bumper ini juga ada pole antena. Ini Honda Access. Pole antena ya? Pole Honda antena. Access. Ini punyanya GD3 kalau nggak salah. Punya GD3. Kenapa GD3. Om kok bisa berpikiran akhirnya nambah pole antena itu? Karena kan nggak banyak orang gitu loh. Lucu-lucuan aja sih. Kalau di Jepang kan dia kan memang banyak yang pakai pole antena ya. Jadi saya pasang ini gitu. Kemudian pas saya pasang kok cocok ya sudah. Oke, iya. Gitu. Karena jadi lu lebih suka ke perintilan-perintilan gitu ya, tapi Honda Access ya. Honda Access gitu. Untuk dicoba diaplikasikan. Oke, itu dari depan ya Om. Ada lagi Iya, Om dari udah depan? sih itu aja. Ini Itu cuma aja ya? ada apa? Filter air duct ya. Itu untuk air aksesoris duct, iya, aja iya, tuh iya. ke mesin lah. Oke, Gitu. itu ada itu ya penambahan Sama air duct tow tadi ya. strap. Udah sih itu Biar aja. sirkulasi udara ya bagus ya. Mm-mm. Oke, itu dari Untuk dari depan itu aja. dari depan. Oke, kita geser ke samping nih Om. Sebelum ngomongin kaki-kaki kita nih. Dari samping apa nih Om Budi? Dari samping saya cuman pasang add-on apa? Brio RS ya. Add-on Brio RS sama splitter itu custom semua. Oke. Terus saya tambahin emblem Modulo di bawah. Oke. Biar kesannya ori lah gitu. Oke, Itu emblemnya sama Modulo. sen fender saya pakai punya Frit Frit sama perkarbonan lah ini. perkarbonan tambahan, ya. tambahan. Perkarbonan akhirnya melek juga ke perkarbonan ya. Oke, itu ngomongin dari sisi sektor samping ya. Ini spion kali ya, retract ya tadi? Spion pakai retract saya. Pakai retract. Retract. Punyanya siapa Om? Kalau nggak salah Jazz RS kalau nggak salah. Jazz RS. Oke, jadi ini ya ada Jadi banyak dalamannya saya ganti. aksesoris yang ditambahin. Oke, kalau ngomongin belakang Om? Kalau belakang saya cuman pasang spoiler spoon sama delete wiper. Udah Delete itu aja. wiper. Sama add-on belakang udah itu aja. Add-on Penutupnya belakang. belakang. Oke. Kan nggak banyak orang melakukan delete wiper nih Om. Kenapa nih Om? Pertimbangannya kok bisa? Biar beda aja. Karena biasanya kan orang mencopot wipernya itu kan ada tonjolannya Oh iya ya. benar. Kalau menurut saya waktu itu saya copot tuh agak mengganggu lah. Oke. Gitu. Terus saya coba cari referensi, ternyata kalau nggak salah ini punya Estilo saya pakai. Oh itunya Iya, karet tutup karet itu ya? tutupnya itu. oh pakai punya Gitu. Estilo. Jadi rapi ya, karena orang jadi banyak yang kelihatannya nyopot kan ada nonjol itunya ada ya. nonjolnya gitu. Motor itunya. Oke, jadi lu emang niat ya sampai nyari tutupan untuk wiper itu sendiri. Oke ini nih Om kayak ini. Lebih kece ke sunroofnya ini. Kalau sunroof saya pakai punya Webasto Hollandia Deluxe size L. Itu dulu saya belum bisa kebeli sunroof ya. Berhubung sekarang saya udah punya duit, punya rezeki, saya belilah. Oke, jadi itu adalah mimpi dulu ya? Mimpi dulu pengen punya mobil, punya sunroof gitu. Oke, akhirnya tersampaikan di sini ya. Walaupun Tersampaikan harganya di sini. sekarang makin lama makin naik kan? melejit sekarang. Makin melejit ya. Ini di puluhan lah berarti. Oke, mungkin lu kalau cerita dari sektor body ya, kita lu udah ceritain perintilan apa aja yang udah lu aplikasikan ke Brio ini. Nah, kita masuk ke sektor kaki-kaki nih. Ini banyak banget pertanyaan dari mungkin teman-teman dan juga orang pasti di awalnya pengen kan kaki-kakinya nih. Yang bagus ketika nanti dilihat sama orang lain, wah ini mobilnya kece ya, pas fitmentnya dan segala macam. Nah, kalau Om Peter sendiri nih, dari sektor kaki-kaki kita ngomongin velg dulu, ini pakai velg apa Om? Kalau untuk velg saya pakai replika ya, Oke. replika NK RP01 kalau nggak salah. Ini saya speknya itu ring 15, offset 35, lebar 7. Lebar 7. Dibalut dengan Ban GT radial 195/50. 195/50. Oke, nah untuk apa ya Om, melakukan modifikasi di sektor kaki nih kayak velg ini. Berapa lama proses? Mungkin dulu udah gonta-ganti velg atau gimana? Untuk mencapai fitment yang pas. Saya ganti velg baru sekali sih. Baru sekali nih? Yang diklaim Honda itu tadi saya beli ini. Oh ini, sampai sekarang. Sampai sekarang berarti lu milihnya tepat banget ya berarti ya dengan offset 35 ya? Dengan offset 35. Waduh, jadi kalau boleh tahu ini chamber berapa Om? Depan chamber -2,
minus 2? Belakang nggak bisa di chamber kalau belakang. Oke, jadi tetap dilakukan chamber ya berarti Chamber. minus 2 ya? Kalau enggak dia akan nongol 2 jari Nongol 2 kalau jari. offset 35 gitu. Oke, seperti itu. Nah, itu ngomongin velg nih. Kalau dari suspensi sendiri? Suspensi saya pakai ISC coilover. Oke. Itu biar bisa di-adjust aja sih naik turunnya. Oke. Tadinya lu Tadi sebelumnya saya pakai Tain gitu. Tain S Super Tech. Oke. Jadi pertimbangan itu ya. Bukan hanya ngomongin harga berarti Bukan ya? ngomongin harga ya, ada harga ada rupa lah ya. Ada harga, ada rupa. Oke, itu untuk suspensi. Berarti belakang kalau yang belakang? Kalau yang belakang suspensi masih coilover juga. Masih kalau yang coilover. belakang. Kalau untuk offsetnya, kalau untuk 35 ini dia wajib roll fender. Roll fender. Wajib berarti ya? Wajib roll fender Oh, iya. dengan Mungkin- spek seperti ini ya. Gitu. Oh, Karena kalau oke. enggak dia akan mentok bibir velgnya. Oke. Berarti untuk fitment segini lu harus roll fender ya? Harus roll fender. Belakang. Gitu. Oke, itu ngomongin suspensi. Nah, kalau untuk sistem pengereman sendiri nih, Om, mungkin ada Kalau pengereman ini saya pakai, kalau untuk kalipernya saya standar, saya Oke. pencet kuning doang. Untuk brake padnya itu saya pakai endless. endless. Brake line-nya itu saya pakai Hell, dan kaliper remnya itu piring remnya itu discnya saya pakai Run Stop Thailand. Gitu. Gitu. Paling Kenapa saya kok pakai concern tuh buat mengganti dari sistem pengereman? Pertama sih ya pasti looks ya. Pertama Looks, looks. oke. Nah, dari looksnya karena ada bolong-bolongnya itu, Heeh. terus saya pakai dengan untuk brake padnya endless ini dia lebih enak, ngeremnya lebih empuk. Oke, dari secara kos jauh nggak? Secara kos jauh. Jauh ya? Oh, Tapi oke. Gitu. Siap. Oke, itu ngomongin dari sektor kaki-kaki ya. Ada lagi nggak Om yang terlewatkan sama kita nih Enggak sih, dari eksterior sendiri? udah. Eksterior udah sih itu. Udah itu ya. Berarti tadi lu sudah menjelaskan bahwa kalau gue lihat juga banyak ya, ada perintilan-perintilan juga karbon yang akhirnya ya, Iya. yang lu tambahkan di sisi eksterior. Dan apa ya, pemilihannya juga ini benar-benar lu ini banyak banget ya, lu pikirin banget ya berarti ya. Dari lu kayak velg lu cuma satu kali, karena banyak orang kan beberapa kali ganti velg kan ya. gitu. Tidak Kalau mendapat enggak sih. susah buat cari fitment yang mantap. Oh, berarti ini nanti ini teman-teman boleh nih bertanya-tanya lewat IG Boleh. lu kali ya. Nanti gue Boleh, ikutin IG boleh. lu. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya tentang spek velgnya dari komputer sendiri. Oke, Om. Cukup kali kita ngebahas dari sisi eksterior itu sendiri. Kita coba lihat di interiornya. Lihat interior. Oke, Om Peter, tadi kita udah ngebahas seputar eksterior tuh. Banyak lu cerita gitu lah apa aja yang sudah lu aplikasikan dan kenapa part-part itu lu pilih, ada alasannya juga tadi. Nah, sekarang masuk kita ke dalam interior ini dari Honda Brio ini sendiri. Ada banyak nih kalau gue lihat, ada beberapa karbon-karbonan, terus ada aksesoris. Mungkin banyak yang tidak tahu gitu loh. Kayak perintilan-perintilan ini harganya lumayan loh, dan ini salah satu buat menyegarkan mata gue nih, makanya gue aplikasikan di sektor interior itu sendiri. Apa aja nih Om, kalau dari sisi interior yang sudah lu modifikasi gitu? Ada penambahan apa aja? Kalau untuk interior ya pasti ini retract spion. Oh ya, oke. Ini cover dashboard ya, ini Honda Access juga. Oh, ini Honda Access, oke. Baik katalog berarti lu lihat ya? Ya, di katalog ada. Ada, oke. Terus saya ini juga switch pole antena tadi. Switch pole antena, oke. Ya, Switch pole antena benar. tadi. Terus saya pakai juga nih steering switch audio. Steering switch audio. Lu ini punya RS kayak gini. RS ya? Ah, ah. Ini lu ganti setirnya atau cuman nambah doang. Oke. Cuma nambah doang. Setirnya Nambah. masih pakai yang lama. Oke. Siap. Terus saya pakein untuk shift knob ini saya pakai spoon ori. Oh. Wow. Ini bootnya saya pakai DD1 ya, DD2 yang Brio yang build up. Brio yang build up ya? Shift bootnya ini saya pakai Brio build up ini, bukan yang kain, yang karet. Oke. Terus udah sih, sama ini saya pakai Jepang-Jepangan ini. Oh, ini. Ini ya. Jadi dia bisa ada suara Jepangnya gitu. Nah, Oh gitu. Jadi kalau mobil Jepang gitu. katanya sih begitu kalau dia starter awal gitu. Oke. Kenapa nih Om kok bisa terpikir Om? Ya biar lucu-lucuan aja kan, dan jarang yang make kayaknya sih. Oke. Kalau menurut saya. Ya, wah perintilan lucu-lucu begini akhirnya lu tambahin juga ya ke dalam mobil lu ya. Terus apa lagi Om perintilan-perintilan yang lucu-lucu nih? Oke, mungkin kayak Udah sih, ini pedal set saya pakai Honda Access juga. Honda Access. Heeh.
Sama udah itu aja saya pakai. Untuk dari sisi interior. Oke, kalau dari sektor entertainment? Entertain saya ganti pakai tape-nya Kenwood Oke. dan speaker sama subnya saya full Rockford. Full rock? Rockford Fosgate. Oh, rock Itu dari Twitter. Oke. Speaker sama bass belakang subwoofer pakai Rockford. Oke, jadi untuk entertain udah enak ya, Om ya? Lumayan lah, jedung-jedung. Oke, ini ada itu tadi ya, rumbar ya? Rumbar, kemudian ada sibar sibar. juga. Wah, ini ada aksesoris ini ya berarti ya? Ini saya pakai apar buat Apar. aja, jaga-jaga, emang berguna kan. Oke, ya kalau benar, emang ada benar. perlunya. Oke, ini kemudian ada ini ya, Om ya? Itu saya pakai JDM-nya Honda Flare, Flare-nya Honda itu. Oke. Jadi banyak ya aksesoris-aksesoris yang ditambahin ke dalam interior itu sendiri. Oke nih Om, untuk ngomongin next ke depan, kalau dari sektor interior sendiri nih, mau diapain lagi Om? Kalau untuk interior udah sih saya ini aja udah oke lah. Udah oke. Berarti untuk Udah next oke ke depan belum kepikiran buat Kalau- nambah sesuatu ya berarti ya? Kalau untuk secara interior enggak sih. Oke. Enggak. Tapi kalau di sisi eksterior? Kalau sisi eksterior saya rasa sih cukup, paling di mesin juga nggak tahu sih, kedepannya sih pengen coba pasang yang paketan turbonya Brio. Waduh, oke. Ini dia udah nyinggung tentang mesin nih, gue penasaran juga nih sama mesin ini. Berarti kalau dari sektor mesin banyak juga di otak hati Om? Enggak sih, cuma Enggak? sedikit doang, cuma Oh. ganti filter doang. Oh, oke. Kita lihat aja kali Om Oke, sekalian ya. boleh. Oke nih Om Peter, ini sesi terakhir kita nih. Tadi udah ngebahas eksterior, interior, wah banyak banget ya. Walaupun perintilan-perintilan kecil yang mungkin orang lihatnya, lu buat apa sih? Tapi ada sesuatu yang berharga loh dari situ ya. Lu lihat dari Jepangannya berarti ya, Iya. ori dari Jepang itu sendiri. Nah, penasaran juga nih sama sektor mesin. Tapi banyak nggak sih yang lu rubah dari sektor mesin itu sendiri? Kalau sektor mesin enggak sih. Nggak banyak ya? Nggak banyak Oke, sih. kita langsung lihat aja kali Om ya. Iya. Waduh, ini untuk ukuran mobil 2014 mesinnya kinclong banget nih. Ini sering salon bagaimana Om? Ya rutin dibersihin aja sih. Oke. Sebenarnya nggak ada spesial khusus mesti detailing atau enggak sih. Oke, Yang penting berarti bersih lu aja. ngebersihinnya sendiri gitu? Sendiri. Oh, Saya ada sendiri. tips dan trik? Karena kan kebanyakan orang takut ya Om buat nyiram dari sektor mesin itu Om. Oh, kalau saya sih memang ada bagian-bagian terpenting tuh jangan disiram ya, mungkin dari sisi dari permesinannya ini. Bagi saya sih saya cuma basah-basahin doang sedikit Oke. tanpa sampai kena yang ke situ. Nanti setelah itu saya keringin pakai mesin anginnya. Oh, oke gitu. Jadi jangan langsung dinyalain juga, takut kita korslet juga kan. Iya ngeri. Karena itu yang orang ngeri, tapi lu lihat ini mesin waduh bersih banget. Oke. Nah, kalau dari sektor engine nih Om, kalau kita ngebahas dari apa aja yang sudah lu ganti gitu? Kalau yang saya ganti, saya tambahin sih paling ini ya. Ini air duct-nya punyanya Brio ya. Brio RS kalau nggak salah. Iya, oke. Sama ini hood insulatornya Brio, Brio yang ini ya, yang Matic ya. yang Matic. Oke. Terus saya pasangin juga ini oil cap-nya Spoon Ori. Oil cap spoon ori, Ini radiator cap-nya Grady Ori juga. radiator cap Grady ori juga ya. Ini terus sampai filter replacement KN. Udah sih KNN. itu aja, KNN. Oke, ini ada strut bar. Strut bar saya pakai Ultra Racing. Oke. Di bawahnya ada front lower bar Ultra Racing juga. Front loader ultra racing juga. Kemudian lu Ada di belakang itu si bar sama lower bar belakang sama room bar. Saya pakai. bar tadi ya. Wah, itu udah rigid banget ya. Enak banget berarti Om. Enak sih, buat nikung-nikungnya enak. Nah, buat nikung-nikung enak. Tapi dari sisi mesin udah di remap kah Enggak, atau? belum. Karena ini kan untuk pakaian harian ya, Oke. saya kerja ya, jadi nggak perlu yang sampai segitulah. Oke, tapi kayak busi udah lu ganti ya berarti Mesti ya? ganti, yang penting enak buat ngegas aja. Oke, jadi dari sektor engine tadi ya yang sudah lu sebutkan tadi. Untuk ke depannya Om, dari sektor mesin sendiri. Itu tadi yang saya bilang, turbo. Turbo ya, itu ya? Oke. Pengennya sih itu. Nah Om, ketika orang memodifikasi mobil mungkin ada challenge-nya itu kan? Kayak lu sendiri challenge-nya apa nih Om ketika modifikasi Brio? Challenge modifikasi kalau menurut saya balik lagi ke budget ya. Jangan terlalu memaksakan juga gitu. Iya, oke. Kalau emang ada butuh sesuatu yang ya contoh saya
pengen sunroof dari dulu ya jangan maksain juga kalau dulu nggak bisa kebeli ya kan. Oke. Gitu, paling sih itu sih, balik lagi ke budget. Balik lagi ke budget ya. Oh, berarti challenge-nya lebih ke budget. Tapi untuk pengaplikasiannya kalau udah ada budget enak ya. Enak gitu. Oke, nah Om. Rajin-rajin nabung lah. Ya, oke. Ini mungkin buat teman-teman nih Om yang punya Brio gitu loh. Dia juga tidak mau ganti mobilnya kali ya, tapi dia pengen refresh lah dari segi mobilnya. Mungkin untuk memulai modifikasi. Kira-kira hal pertama yang harus diperhatikan apa nih? Velg sama fitment sih. Velg sama fitment. Ya, fitment. Oh, Itu dari dulu kayak lu sih. tadi ya berarti ya, dari situ dulu keracunan akhirnya Iya. banyak ya semuanya pada akhirnya. Oke, jadi lu suggestion dari lu adalah mungkin fitmentnya gitu. Iya. Di ini dulu ya, dicari dulu dari sektor kaki-kaki. Nah, untuk goals nih Om. Jadi kan setiap orang itu ngemodifikasi mobilnya pasti punya goals. Nah, kalau Om Peter sendiri apa goalsnya? Ya paling sih kalau goalsnya saya selain yang tadi itu turbo tadi sama paling velg saya pakai ori lah, udah itu aja. Oh, velg pakai ori. Tapi kan dulu sudah pernah pakai ori. Sudah pernah, cuman sekarang kok kayaknya mulai melirik juga sih. Oh, akhirnya melirik juga ke ori lagi. Oh, berarti ada dua yang ingin lu capai ya. Iya. Pengen pakai velg ori dan ini pakai turbonya dari Yang plug and play udah. plug and play. Wah, oke, keren banget. Dan ini Om ya, gue juga sebagai informasi, nanti mungkin teman-teman yang pengen ngobrol-ngobrol nih Om, tanya-tanya seputar modifikasi yang lu aplikasiin di Brio lu, mungkin bisa ya diinin ke IG lu kali ya. Iya. Boleh. IG-nya nanti IG-nya Om Peter akan gue cantumkan di deskripsi, mungkin teman-teman, dan juga mungkin teman-teman juga bisa komen ya, komen nanti kita akan sampaikan juga ke Om Peter, dan nanti mudah-mudahan dari Om Peter ada jawabannya ya, bisa menjawab tentang apa problem yang dialami oleh teman-teman sendiri. Silakan. Oke dong Peter, thank you banget atas ngobrol-ngobrolnya, Terima sukses kasih terus. Om. sama-sama. Oke. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Peter seputar modifikasi Honda Brio. Wow, keren ya. Dan semoga Honda Brio-nya Om Peter ini bisa menginspirasi. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.